Saudara sekalian, kita lanjutkan ya dengan jenis-jenis kebijakan kriminal yang umum lainnya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang konsentrasi, dekonsentrasi. Apa itu? Ya. Jadi konsentrasi mengacu pada satu situasi di mana format kebijakan itu dipusatkan, ya. Contoh misalnya kebijakan terkait dengan pembelian barang, ya, maka dipusatkan pada satu pihak, ya. Atau anggaran-anggaran terkait dengan kesehatan misalnya, itu kemudian difokuskan pada pembelian kesehatan, peralatan kesehatan apa gitu ya. Nah, dengan kata lain tentu ada satu misi, ada satu tujuan mengapa kemudian terjadi fokus pada konsentrasi tersebut, ya. Tentu misalnya dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan, ya, atau karena terjadi satu masalah besar. Contoh kita bicara mengenai waktu kita mengalami COVID-19 misalnya, maka ketika itu terjadi konsentrasi dana, ya, agar kemudian kita bisa memberikan vaksin dan seterusnya dalam jumlah besar dan dalam waktu yang cepat. Lawannya adalah dekonsentrasi, ya. Kalau tadinya ada pemusatan, membeli beberapa barang, atau misalnya pemusatan dalam rangka mengadakan program tertentu, maka dengan adanya dekonsentrasi itu kemudian dipecah, ya. Terserah Anda lah, begitu gampangnya. Sebabnya tadi terkait dengan situasi khas yang dihadapi oleh masing-masing daerah atau masing-masing pihak, ya, yang berbeda-beda, yang mana memerlukan penanganan yang juga berbeda-beda. Selanjutnya kita juga memiliki kasana kebijakan kriminal yang umum yang kita sebut sebagai tightening loosening, atau dalam bahasa Indonesia memperkeras, memperlunak, mengencangkan, melonggarkan. Tightening sesuatu yang bersifat mengencangkan, loosening sesuatu yang bersifat melonggarkan. Jadi ada kalanya kita memiliki satu kebijakan di mana bernuansa tightening, bernuansa mengencangkan. Nah, ini seringkali dipakai dalam konteks ikat pinggang, ya. Ikat pinggang kita dikencangkan. Kenapa? Agar kalau kita tidak dikencangkan, celana kita misalnya kedodoran gitu ya, atau mungkin terlalu gombior-gombior sehingga kemudian dianggap sebagai tidak pas dan seterusnya. Nah, maka dalam konteks kebijakan, ada kalanya kebijakan tightening ini dipakai ketika misalnya anggaran berkurang, ya, targetnya tinggi, anggarannya berkurang, yang terpaksa harus dihemat-hemat. Jangan sampai terjadi kebocoran, jangan sampai terjadi pengeluaran anggaran yang tidak perlu misalnya. Itulah konteks tightening. Nah, loosening sebaliknya, ketika anggaran masih ada, target sudah tercapai, ya, maka kemudian ya kita longgarkan saja, ya, kita longgarkan agar kemudian lalu semakin banyak target tercapai guna menghabiskan anggaran misalnya begitu. Nah, itu adalah konteks anggaran yang memang merupakan analogi yang paling biasa dipakai dalam rangka tightening and loosening terkait dengan satu kebijakan. Selanjutnya ada juga kebijakan kriminal yang kita sebut sebagai kebijakan insentif disinsentif. Kita tahu ya, insentif itu sebagai suatu bentuk pemberian satu stimulus, ya. Misalnya dalam bentuk uang, dalam bentuk hadiah begitu ya, dalam bentuk satu pemberian tertentu, di mana diharapkan dengan adanya pemberian itu lalu orang kemudian terdorong untuk berbuat sesuatu. Jadi kebijakan yang terkait dengan kebijakan insentif adalah kebijakan yang memang memberikan satu reward kepada pihak-pihak tertentu agar kemudian lalu diharapkan bisa semakin efektif bekerja, semakin gigih untuk beraktivitas, hal mana kemudian akan mengurangi, ya, masalah-masalah kejahatan, penyimpangan yang akan terjadi terkait dengan pekerjaannya. Sebaliknya, nah ini dia nih, ketika ternyata orang itu tidak lagi kemudian begitu ditambah insentif lalu kemudian makin tambah kinerjanya, ya sudah diadakan disinsentif saja, ditarik insentifnya, ditarik rewardnya, dengan harapan bahwa dengan ditarik insentif tersebut lalu orang kemudian akan makin, waduh, kalau saya ditarik insentifnya nanti gimana ya gitu ya, maka kemudian dia lalu berkinerja minimal agar kemudian insentif tersebut tetap bertahan dan tidak jadi dibatalkan, ya. Dan kemudian lalu kita juga bicara mengenai kebijakan terkait dengan relaksasi dan gear up, ya, relaxation and gear up. Jadi relaksasi kita bicara mengenai satu situasi di mana kebijakannya itu mengatur tentang penciptaan situasi di mana dalam rangka mencapai target tersebut itu tidak terjadi situasi yang tegang, ya, terburu-buru, lalu kemudian under time constraint dan seterusnya, sehingga kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan situasi kinerja buruk, hasil kerja yang jelek dan seterusnya. Itulah tujuan daripada relaksasi. Namun di pihak lain ada pula yang sebaliknya, yakni yang kita sebut sebagai gear up, ya, kebijakan bergegas, ya, kebijakan untuk semacam
maju dengan cepat ya, mirip dengan orang berbaris itu ya, bergagas gitu ya. Mengapa demikian? Karena tadi ada kemungkinan targetnya tinggi, situasinya perlu dirubah, lalu kemudian waktu habisnya anggaran itu makin mendekat, anggaran juga makin sedikit dari segi jumlah, maka perlu bergegas ya agar kemudian lalu tujuan tercapai ya, sehingga kemudian juga masyarakat secara umum juga makin aman, makin sejahtera. Nah, selanjutnya kita kenal kebijakan sentralisasi, desentralisasi. Nah, hampir sama dengan dekonsentrasi ya, cuma pada konteks sentralisasi ini lebih fokusnya pada konteks satu pintunya. Ya, kalau konsentrasi mengacu pada programnya, sementara pada sentralisasi mengacu pada siapa pihak, lembaga mana yang boleh mengeluarkan satu kebijakan. Ya, sebab apa? Sebab kalau kebijakan tersebut dikeluarkan oleh berbagai kementerian lembaga misalnya, maka ada kemungkinan ya tidak sinkron, tumpang tindih dan seterusnya. Nah, kalau sentralisasi adalah mengacu pada semua kebijakan itu ada di tangan tertentu, misalnya di tangan pemerintah pusat, sebaliknya desentralisasi mengacu pada situasi di mana kebijakan itu dapat dibuat, dapat dideliver oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi pemerintah pusat tidak lagi ngurus, tidak lagi ngatur, tapi pemerintah daerah yang kemudian melakukannya, ya, semata-mata karena pemerintah daerah dianggap sebagai lebih tahu masalahnya, lebih tahu kebutuhan dalam rangka kebijakan. Gitu. Nah, itulah akhir daripada kuliah kita pada konteks kebijakan umum ini. Ya, kita akan pindah pada topik berikutnya di sesi berikutnya juga. Sebentar lagi.